Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afina Prahadini dari Prodi PPG Calon Guru Gelombang 2 2024, kelas Bahasa Inggris B Universitas Pakuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi UAS perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Pada praktik pengalaman lapangan atau PPL 1 yang dilaksanakan di SMA N3 Bogor di Provinsi Jawa Barat, saya berkesempatan untuk menerapkan penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik di kelas 12 SMA N Negeri 3 Bogor. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Scaffolding dalam proses pembelajaran adalah pendekatan yang melibatkan pemberian dukungan atau bantuan sementara kepada peserta didik selama mereka mempelajari suatu materi atau keterampilan baru. Seiring waktu, dukungan tersebut secara bertahap dikurangi seiring dengan berkembangnya keterampilan dan pemahaman peserta didik. Scaffolding adalah metode mengajar dengan cara menyesuaikan tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif seorang peserta didik. Peserta didik yang kesulitan memahami materi pada sebuah mata pelajaran akan mendapatkan bimbingan lebih lanjut. Tujuan utama dari scaffolding adalah untuk membantu peserta didik mencapai potensi penuh mereka dengan memberikan bantuan yang sesuai pada saat yang tepat sebelum mereka mampu mengerjakan tugas secara independen. Metode scaffolding ini merupakan konsep dari Zone of Proximal Development atau ZPD. ZPD oleh Vygotsky diartikan sebagai serangkai tugas yang selalu sulit untuk dikuasai anak secara sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dari orang lain yang lebih mampu, seperti guru atau melalui diskusi dengan teman sejawatnya. Scaffolding ini diberikan saat peserta didik mengerjakan instruksi belajar yang diberikan oleh guru atau LKPD. Pada saat itu, guru melakukan perjalanan ke setiap meja peserta didik untuk mengkonfirmasi apa yang mereka kerjakan pada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Penerapan scaffolding ini dilakukan di kelas 12 Sosial D4 pada materi Application Learner dengan menggunakan model Theory Based Approach atau GBA. Pada proses pembelajaran ini, saya memberikan bimbingan kepada peserta didik, kemudian terus mengurangi bantuan yang saya berikan sampai peserta didik secara mandiri dapat menyelesaikan tugas tersebut. Berkaitan dengan sintaks GBA, kegiatan pembelajaran yang masih saya berikan bantuan atau bimbingan adalah kegiatan BKOF dan MOT. Kemudian, bantuan mulai saya kurangi pada kegiatan GCOT, di mana peserta didik hanya mengandalkan bantuan dari teman sejawat. Pada kegiatan ICOT, peserta didik diharapkan sudah dapat mengerjakan tugas secara mandiri. Aktivitas dalam metode scaffolding ini saya lakukan pertama adalah memediasi peserta didik untuk membuat makna, definisi, atau arti dari informasi yang dimiliki sebelumnya, dilanjutkan dengan menyampaikan garis besar materi yang akan dipelajari. Kemudian, mulai masuk ke tahap manajemen waktu dan beban tugas, di mana dilakukan secara bertahap sehingga membantu proses pembelajaran untuk berkembang. Hal tersebut termasuk kepada guru melakukan pengelompokan berdasarkan hasil asesmen awal dan melakukan bimbingan secara bertahap selama proses tersebut berlangsung. Kemudian, penguatan dan refleksi menitik beratkan pada proses evaluasi dan refleksi, di mana terdapat ruang dalam scaffolding untuk meninjau kembali pencapaian kompetensi. Hasil yang dicapai dengan menggunakan scaffolding ini, peserta didik akan merasa terlibat di dalam pembelajaran, menciptakan lingkungan yang suportif dan menerima peserta didik, dan peserta didik mengalami perkembangan dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh guru. Selain itu, hasil yang dicapai dengan menggunakan scaffolding ini, peserta didik terlibat aktif dalam diskusi dengan saling melakukan tukar pikiran dan pendapat kepada anggota kelompok lain, sehingga membuat pembelajaran menjadi terpusat kepada peserta didik. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD dengan menggunakan media audio visual yang disajikan membantu guru lebih baik dalam melakukan penjelasan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong peserta didik untuk mengilustrasikan konsep mereka sendiri dalam upaya menguasai keterampilan atau pengetahuan baru.
Dengan penerapan ini, untuk kedepannya, peserta didik dapat menginternalisasi proses-proses tersebut untuk bisa melakukannya secara mandiri sehingga kemampuannya dapat berkembang hingga tercapai tujuan pembelajaran. Demikian penerapan scaffolding yang telah saya lakukan di kelas 12 sosial D4. Semoga dengan ini dapat membantu guru untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sampai jumpa.